Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fadila Arilaha dengan NIM 2210110601111. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Jenny Imbang dan Mem Vince Watak. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dengan peninggalan-peninggalan, misalnya tulisan yang terdapat pada batu nisan di Menyetujo, Aceh pada tahun 1380. Yang berikutnya, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan Prasasti Karangbrahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Bahasa Melayu yang menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, dan dari situlah makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar seperti 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kita masuk ke poin yang berikutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Seperti yang sudah dikatakan tadi, pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi-fungsi. Dan fungsi-fungsinya sebagai berikut. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, yang artinya kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini.
Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja, buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam komunikasi walaupun berbeda-beda asal suku, ras, dan adat. Itu tadi hasil presentasi saya tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.